warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua sama senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah panjangkan umur kita dengan sehat afiat agar kita bisa sampai ke bulan Ramadan yang beberapa bulan ke depan lagi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Hingga saat ini kita masih dalam keadaan sehat afiat. Semoga semua ibadah yang telah kita laksanakan, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, di siang hari maupun di malam harinya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kehariban baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua sama mendapatkan syafaat uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ada 3 amaliyah, 3 ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran yang saling berpasang-pasangan. Dan itu, ya terima kasih. Dan itu tentu saling berkaitan. Yang pertama, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Taat kepada Allah berarti mengibadahi Allah, kita menyembah Allah, dan taat kepada Rasul berarti kita mentaati apa yang menjadi, apakah itu perintah, larangan, atau yang sering kita sebut dengan kesunnahan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan kalimat syahadat itu disebut dengan 2 kalimat syahadat, syahadatain. 1 syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, kita bersaksi tentang keesaan Allah sebagai Tuhan yang tidak ada seru baginya. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat Rasul, kita bersaksi bahwa Rasul baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka mentaati Allah harus juga taat kepada Rasul. Mengibadahi Allah juga harus melaksanakan kesunnahannya. Tidak diterima ketaatan kita kepada Allah kalau kita meninggalkan Rasul. Tidak akan diterima kita melaksanakan kesunnahan Rasul baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. 1, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Kemudian yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Melaksanakan sholat dan membayar zakat. Serajin apapun seseorang melaksanakan sholat, terlebih sholat wajibnya ditambah kemudian sholat-sholat sunnahnya, kalau kemudian ternyata kewajiban zakatnya tidak ditunaikan, di bulan Ramadan kita kenal yang namanya zakat fitrah. Kemudian di luar itu disebut dengan zakat mal. Ketika cukup haul dan nisabnya, maka kita harus keluarkan. Apakah itu emas yang kita simpan,
Terkadang mungkin ada sebagian orang yang hobinya itu ngoleksi emas. Kalau zaman dulu emasnya dibawa pulang ditaruh di laci lemari, Pak. Kalau sekarang kita bawa uang, kita ke bank, kita setorkan uangnya di teller, kemudian ditunjukkan emasnya di hadapan kita, tapi kita nggak bawa pulang. Ya, apa namanya tuh? Yang ada bacaan antamnya, Pak. Yang kayak begitu ya? Ya, ketika cukup haul dan nisabnya. Atau mungkin kita punya rizki lebih, hobi kita ngoleksi sawah, Pak. Di Kerawang, di Cianjur, misalnya sawah kita belasan bahkan puluhan hektar, yang ketika panen itu setara nilainya dengan jumlah emas yang tadi kita simpan. Maka ketika cukup haul dan nisabnya, walhasil semua harta benda yang kita punya yang wajib dizakati harus dikeluarkan zakatnya. Melaksanakan sholat, seberapapun rajin sholat yang dikerjakan tanpa kemudian dikeluarkan zakatnya, maka ibadah sholatnya tertolak. Begitupun sebaliknya, dermawan, orang kaya luar biasa. Kalau orang kampung saya bilang duitnya nggak ada serinya, Pak. Nggak boleh ngelihat orang susah, nggak boleh ngelihat orang butuh. Dengan mudahnya memberi, mendermakan harta yang dia punya. Ayo, siapa lagi yang mau sekolah? Saya ongkosin, yang penting semangat, misalnya. Dan seterusnya. Bahkan guru-guru ngaji diumrohin, Pak. Dikumpulin. Di data ada berapa orang yang biasa ngajar ngaji, kemudian diberangkatin umroh. Tapi enggak ngerjain sholat. Sebegitu dermaknya dia. Sebagai orang kaya yang dengan mudahnya membantu menolong orang lain, tapi sama sholat males aja bawaannya, enggak dikerjain. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun dia tinggalkan. Hobinya cuma sholat id. Ketika takbiran, besok paginya orang berangkat ke masjid, dia ikutan ke masjid. Nah, seberapapun harta yang dia keluarkan, seberapapun dermawannya dia, kalau kemudian dia tidak melaksanakan ibadah sholat, maka kedermawanannya juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahkan kalau saya nggak khilaf, ada 32 ayat yang menyatakan aqimus sholah wa atuz zakah dengan bentuk jamaknya, atau aqimis sholah wa atuz zakah dengan bentuk mufradnya. 32 ayat. Dua. Kemudian yang ketiga, dalam Al-Quran, anishkurli wali walidaika, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Orang yang taat, yang ibadahnya bagus, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka ketaatannya, maka ibadahnya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, sangat bakti anak terhadap kedua orang tuanya, enggak pernah sedikit pun menyakiti hati kedua orang tuanya, selalu berusaha untuk bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya, melaksanakan apa yang orang tua perintahkan, namun tidak beribadah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anishkurli, bersyukur kepada Allah, ditafsirkan dengan mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketaatan, maka baktinya, syukurnya kepada kedua orang tuanya pun tertolak ketika dia tidak mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini merupakan amaliyah yang berpasangan. Bersyukur berarti mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada kedua orang tua berarti berbakti kepada keduanya. Keduanya berjalan beriringan, maka baru semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, yang ingin kita perpanjang bahasannya pada kesempatan ini adalah yang anishkurli wali walidaika. Kata Allah, bersyukurlah kamu kepadaku dengan taat
dengan melaksanakan ibadah kepadaku, dan bersyukurlah kalian kepada orang tua kalian dengan cara berbakti kepada kedua orang tua kalian. Berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidaini fi hayatihima, di saat mereka masih hidup di dunia ini, wa ba'da wafatihima, dan setelah mereka meninggal dunia. Ini merupakan ibadah yang urutannya kedua, berarti prioritasnya tinggi. Bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah berarti, dan bersyukur kemudian setelah itu bersyukur kepada kedua orang tua, yang berarti berbakti kepada kedua orang tua. Ayat lain, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita semua para hambanya untuk menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Pertama. Kemudian urutan keduanya, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kalian maka berbuat baiklah. Urutannya kedua juga. Walhasil dari sekian ayat dan hadis-hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW, seperti misalnya ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain, ridhonya Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, murkanya Allah juga sangat bergantung kepada murkanya kedua orang tua. Maka berbakti kepada kedua orang tua teramat penting, merupakan amaliyah, merupakan ibadah urutan kedua setelah kita menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini, saya merasa yakin kalau semua kita faham, kita ngerti, kita tahu bahwa kita setiap anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya di saat mereka masih hidup, dengan cara kita mentaati apa yang menjadi perintah dan permintaannya, berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, tidak menyakiti hati dan perasaannya, dan seterusnya. Namun berangkat dari beberapa kali pertanyaan, dimulai pertanyaan itu, emangnya harus ya, masih mesti, masih wajib kita melaksanakan ketaatan atau bakti kita kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia? Atau dengan kalimat, emangnya kalau orang tua udah meninggal dunia kita masih harus bakti? Bukannya mereka udah meninggal, kewajiban bakti kita itu pada saat mereka masih hidup aja? Atau kalimat-kalimat yang lain yang senada, yang seiring dengan pertanyaan tersebut. Nah, jawabannya tadi yang di awal saya ungkap, birrul walidaini fi hayatihima wa birrul walidaini ba'da wafatihima. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua di saat mereka masih hidup pun setelah mereka sudah meninggal dunia. Jadi sering ada kesalahpahaman di antara kita ketika orang tua kita masih hidup, bahkan pada saat mereka lanjut usia. Tidak jarang di antara kita meninggalnya orang tua kita itu diawali dengan sebab sakit yang sekian hari, sekian pekan, sekian bulan, bahkan yang tahunan. Sebagai anak kemudian kita berbakti, kita urus orang tua kita, kita antar mereka berobat, kita layani kebutuhannya di setiap harinya, dan seterusnya. Ketika sampai ajalnya, kemudian meninggal orang tua kita, diurus bagaimana mestinya, dimakamkan ia, bapak atau ibu kita, kita merasa selesai kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua kita karena dia telah meninggal dunia. Bahwa ternyata pemahaman itu merupakan pemahaman yang salah. Berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya pada saat mereka masih hidup, tapi juga setelah mereka meninggal dunia. Mengutip apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kenal Bu sama Habib Abdullah? Nggak kenal? Saya juga nggak kenal sih, cuma tahu namanya aja.
Kita biasa sebut Habib Abdullah Al-Haddad atau Imam Al-Haddad. Beliau yang mengarang, yang menyusun Rotibul Haddad yang sering kita baca tuh. Biasanya kalau orang mau umroh, mau haji, ada acara ratiban walimatus safar, itu bacanya itu tuh Rotibul Haddad. Ada banyak kitab beliau, kalau saya nggak salah sampai 35 kitab yang dikarang. Yang kita baca di kesempatan ini kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Beliau merupakan salah satu ulama, salah satu imam yang kitab-kitabnya, karangan-karangannya menjadi pedoman kita umat Islam di seluruh dunia, terkhusus Asia Tenggara, terkhusus lagi kita di Indonesia. Dalam kitab itu, beliau Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan wa kama yajibu 'alal insani, sebagaimana hukumnya wajib bagi setiap manusia ayyabirra walidayhi fi hayatihima, berbakti kepada kedua orang tuanya di saat orang tua masih hidup dengan cara tadi yang sudah kita sebutkan. Bahkan masih banyak lagi cara-cara lainnya yang alhamdulillah insya Allah sudah kita lakukan. Maka kemudian kewajiban itu terus berlanjut, berbakti kepada kedua orang tua kita meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia. Wa kama yajibu 'alal insani ayyabirra walidayhi fi hayatihima kadzalika yanbaghi lahu ayyabirrahuma ba'da wafatihima. Caranya berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia adalah wa dzalika bid-du'a'i wal istighfari lahuma wa bit tasadduqi anhuma wa biqada'i duyunihima wa tanfidhi wasayahuma wa bisillati arhamihima wa asdiqaihima wa ahli mawaddatihima. Yang pertama dengan mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah untuk kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Doanya yang sudah kita hafal dan sering kita baca diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ada yang dengan redaksi Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada yang dengan Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang itu kita diajarkan sejak kecil. Kita ngaji lekar dulu. Ngerti nggak Pak kalau ngaji lekar? Nah kayak begini nih sama guru. Atau kalau zaman sekarang tuh TPQ, PAUD gitu ya, dan sebagainya. Kita diajarkan untuk terbiasa mendoakan kedua orang tua kita. Yang kalau kita terjemahkan teks doa tersebut, ya Allah, ampuni dosa saya dan dosa kedua orang tua saya. Baik mereka masih hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia, doa ini berlaku. Dan sayangilah ke mereka, warhamhuma kama rabbayani shaghira, seperti dulu mereka menyayangiku di waktu masih kecilku. Atau kemudian dengan tidak bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, bahasa kita, kalau mau kita buat doanya, ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Rahmati keduanya ya Allah di dalam kuburnya, dan seterusnya. Wa askanahul jannah wa adkhalahumal jannah. Masukkan, tempatkan keduanya nanti di akhirat ya Allah ke dalam surgamu. Dan doa-doa kebaikan lainnya. Meskipun mereka sudah meninggal dunia, ini masih merupakan satu kewajiban. Caranya adalah dengan memohonkan ampun, dengan mendoakan keduanya. Sampai enggak Bu doa kita buat orang yang mati? Terutama kedua orang tua kita. Sampai Bu ya? Sampai Pak?
Insya Allah sampai. Saya sering ilustrasiin begini Pak. Kita bawa uang datang ke bank, kemudian kita maju ke teller. Kita serahin tuh uang kita sama kertas yang kita tulis tadi itu, slip setoran ya. Kemudian diinput sama teller. Setelah sekian menit, biasanya cukup 2-3 menit selesai, kemudian kita dikasih tahu, uangnya sudah masuk Pak, silahkan dicek. Kita cek beneran masuk, kita telepon saudara kita yang di ujung burung sana. Assalamualaikum, coy, duitnya udah masuk tuh, udah bisa diambil. Oke friend, makasih. Diambillah sama dia ke ATM. Setelah diambil yang ngabarin WhatsApp lagi, makasih ya bro, insya Allah nanti gue ganti, gitu misalnya. Kita ternyata minjem uang sama kita. Itu yang buatan kita di dunia tuh manusia. Kita masukinnya di sini, terlalu panjang nih Pak ya. Yang ngambil di ujung burung yang entah di mana, yang cuma sekian menit di sini diproses, diinput, di sana dia dari rumahnya berangkat ke ATM, dia ambil, ada duitnya. Bagaimanalah lagi kalau itu buatan Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Allah berkehendak segala apa yang Allah mau akan Allah perbuat, termasuk menyampaikan doa dari orang yang masih hidup terhadap mereka yang sudah meninggal dunia, terlebih anak terhadap kedua orang tuanya. Nah, berarti kalau bisa kita simpulkan bahasanya, berbaktinya anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah dengan cara memohonkan ampun dan mendoakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wabit tasadduqi anhuma, bersedekah yang pahala sedekahnya kemudian dihadiahkan untuk kedua orang tua kita. Bersedekah enggak harus selalu uang, bisa berbentuk apapun itu. Kalau kita lihat tayangan di TV ada kebakaran, kemudian ada salah satu ibu-ibu yang diwawancarai oleh reporter. Ada kalimatnya di tengahnya begini, ya Allah Mbak, nggak ada yang tertinggal sedikit pun, cuma baju yang saya pakai. Karena saya nggak tahu, ternyata api udah besar, habis semua, sambil nangis. Ini kita nih, ibu-ibu terutama, yang kalau lemari 6 pintu di rumahnya tuh pakaian dia semua Pak. Pakaian saya tuh yang suaminya orang laki itu adanya di emperan. Teringat dengan baju yang sekian pasang yang dia punya, kemudian dipilih, yang mungkin udah enggak in lagi, dipakainya udah enggak pede karena ternyata keluar lagi yang model baru, kan kayak gitu Pak. Kalau ibu-ibu ya, Bu kayak gitu enggak Bu? Dan seterusnya lah. Karena satu dan hal, akhirnya dikumpulkan, dibungkus, dibawa untuk diberikan, didonasikan kepada mereka korban kebakaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berinfak, saya bersedekah dengan baju bekas layak pakai ini. Saya berikan kepada mereka orang-orang yang menderita karena kebakaran, habis harta benda termasuk bajunya. Sampaikan pahalanya ya Allah untuk kedua orang tua saya yang ada dalam kubur sana. Kira-kira begitu kalau kita mau buat apa? Dalam madhab Syafi'i itu kan ada talafud niat. Seandainya pun dengan singkat, Bismillahirrahmanirrahim, sedekah ya Allah, mudah-mudahan pahalanya, atau sampaikan ya Allah pahalanya untuk kedua orang tua saya, apapun itu. Termasuk ketika misalnya buat yang terbiasa kalau orang meninggal dunia kemudian ada acara tahlilan, selamatan 40 hari, 100 haul dan lain sebagainya. Ketika ada konsumsi yang dikeluarkan makanan dan minuman, atau bahkan kemudian ada berkat yang kita bawa pulang. Kalau zaman dulu saya berkatnya pasti harus selalu matang Pak. Kalau zaman sekarang tuh ada yang mentah ternyata, dibuat lebih simple. Ada mie instan gitu ya, ada beras, ada minyak, ada kecap, saus dan sebagainya. Kita bawa pulang. Yang disedekahkan oleh keluarga almarhum almarhumah diberikan kepada mereka orang yang datang, pahalanya akan Allah sampaikan untuk
bukan hanya yang mengeluarkan tadi si ahli waris anak-anaknya, tapi juga orang tua yang sudah meninggal dunia. Gitu Pak. Wabit tasadduqi anhuma, bersedekah yang kita hadiahkan sedekahnya, pahala sedekahnya untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, merupakan cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia. Dua, wabit tasadduqi anhuma. Yang ketiga, wabiqada'i duyunihima. Andai kata semasa hidupnya dulu orang tua kita sempat berhutang, kemudian sampai akhir hayatnya hutang tersebut belum terbayarkan, maka kita kemudian sebagai ahli warisnya, sebagai anak-anaknya, cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita adalah dengan membayarkan hutangnya. Karena hutang yang dikerjakan, dilakukan di dunia nggak sampai terbayarkan sampai akhirnya meninggal dunia, nanti di akhirat ketika dikumpulkan kita setelah dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, Allah akan tuntut kita untuk bisa membayarnya. Kan nggak lucu Pak, lagi sedang bingung-bingungnya kita di padang mahsyar, ditunjuk sama Allah, Fulan, dulu tahun sekian bulan sekian punya utang sama si Anu, belum dibayar, gitu. Malu kita dilihat orang sedunia nengok semua ke kita Pak. Sekarang aja kita di dunia datang debt collector kita malu, itu tangga kita, apalagi nanti. Makanya kenapa ahli waris atau keluarga si mayit ketika sambutan itu pasti hanya dua, dan emang harus dua, di kesempatan itu nggak boleh banyak-banyak, kelamaan orang nungguin. Yang pertama, permohonan maaf sekiranya nih si mayit, bapak, ibu saya, adik saya, saudara saya, keponakan saya, bibi saya, paman saya semasa hidupnya bersosialisasi ada kesalahan, ada kekhilafan, ucapan atau perilaku sengaja tidak sengaja. Yang kedua, seandainya mungkin ada hutang piutang yang belum diselesaikan, maka silahkan diselesaikan, hubungi saya, orang yang bertanggung jawab atas hutangnya si mayit. Pasti begitu. Karena kenapa? Tadi hutang yang dikerjakan di dunia enggak dibayarkan semasa hidupnya akan ditagih nanti di akhirat di padang mahsyar. Wa biqada'i duyunihima, enggak sempat makan juga Mas kali. Bungkus aja dan apa? Lu pada itu saya gara-gara donat nih. Hutang orang tua yang dikerjakan di dunia, dia sempat berhutang sampai akhir hayatnya belum dibayarkan, kita kemudian sebagai anak-anak yang membayarkannya. Cara berbaktinya kita sebagai anak kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia. Berikutnya watanfidhi wasayahuma, melaksanakan apa yang menjadi wasiat, menjadi harapan, menjadi keinginannya. Kita tentu sebagai anak pasti sedikit banyaknya sering ngobrol bareng, atau bahkan mungkin orang tua kita dengan sengaja panggil kita, kemudian kita diajak ngobrol, menyampaikan apa yang menjadi wasiatnya sebelum mereka meninggal dunia, atau harapan, keinginan yang belum kemudian tersampaikan sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Ilustrasinya begini kira-kira Pak. Saya beberapa kali kesempatan sebelum meninggalnya orang tua saya, kita ngobrol panjang lebar, ngalor ngidul, apa bahasnya? Kalau orang diskusi itu debat kusir ya. Ada di antara omongan-omongan itu kemudian obrolan itu gitu, yang misalnya ucapan beliau begini, seandainya aja punya duit 5 juta aja cukup buat beliin asbes tuh majelis taklim atau musolah anu, asbesnya pada pecah, pada bocor, nggak ada yang ngurusin. Musim hujan, kalau orang mau sholat, bocah mau ngaji tuh becek banget lantainya. Cuman sayang nggak punya duit. Itu kan harapan tuh. Yang sekedar harapan, apalagi kalau ternyata itu wasiat, maka wajib untuk disampaikan, dilaksanakan. Meninggal dunia kemudian orang tua kita, setelah kita mengurus segala sesuatunya untuk beliau almarhum almarhumah,
Kemudian kita teringat kalau musola, masjid, majlis taklim anu tuh yang disebut sama orang tua kita gitu. Tempo hari kalau punya uang mau beliin asbesnya supaya nggak bocor, lantainya nggak basah, nggak becek lagi. Kita laksanain tuh Pak. Kebetulan kita bisa dapat bonus gitu misalnya. Ada bonusnya kan Pak ya? Berangkatlah kita ke material. Kita beliin tuh asbes, kita panggil tukang dipasang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya menyampaikan apa yang menjadi keinginan harapan orang tua saya tempo hari. Saya sedekahkan, saya infakkan, saya wakafkan asbes ini, gitu kira-kira. Buat musola majelis taklim ini. Sampaikan pahalanya ya Allah untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal dunia di alam kubur sana. Pahalanya jadi dua tuh Pak. Karena yang pertama tadi bitasoduki anhuma, yang keduanya kita menyampaikan apa yang menjadi harapan keinginan orang tua kita. Iya. Wa tanfidhi wasoyahuma, melaksanakan wasiat, harapan, keinginan orang tua kita dulu semasa hidupnya. Wa bisillati arhamihima. Kemudian yang keberapa? Keempat, kelima. Menyambung tali silaturahim kepada saudara kandungnya. Bapak ibu kita punya adik, punya kakak yang biasa kita panggil Pak D, Pak Le, Bude, Bule. Kalau kita di sini Bekasi encing, mamang. Kemudian sepeninggal mereka nih paman bibi kita yang dulu semasa hidup orang tua kita beliau menjaga hubungan baiknya. Kita teruskan. Kita menyambung tali silaturahim, hubungan baik menggantikan kedua orang tua kita. Maka dengan cara itu kita sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah ketika sepeninggal orang tua kita, kita memusuhi, kita bermusuhan dengan saudara kandung orang tua kita, kita adalah anak yang mendurhakai orang tua kita. Kan yang kayak begini kasusnya rada banyak nih Pak. Iya. Bahkan kalau nggak salah tempo hari yang pertemuan sebelumnya ada pertanyaan tuh berkaitannya dengan ini nih. Yang bapak-bapak di pojok situ tempo hari, saya lupa orangnya yang mana, namanya juga siapa. Dulu semasa hidup orang tua kita, beliau tuh yang dengan saudara kandungnya, baik ketika orang tua kita libur, ada waktu senggang, datang ke tempat mereka atau mereka datang ke tempat kita, menemui orang tua kita. Atau kalau sekarang dengan teknologi yang sedemikian canggihnya, seringkali antara satu dengan yang lainnya karena keterbatasan waktu dengan video call gitu ya, misalnya WhatsApp, telepon dan sebagainya. Meninggal kemudian orang tua kita gitu. Jangan sekali-kali memusuhi mereka. Bahkan ketika mereka yang punya masalah gitulah, yang mau memusuhi kita karena bakti kita kepada kedua orang tua kita dalam rangka tadi tuh kita melaksanakan perintah Allah berbakti kepadanya, maka berusaha untuk tidak menyambut permusuhan mereka gitu, pura-pura nggak tahu aja apa yang menjadi masalah dari mereka tuh, kita menghadapinya dengan biasanya kita kalau begitu menyiasatinya ya biasa aja, pura-pura nggak tahu, yang pada akhirnya kemudian nggak bersambut gitu permusuhannya, walaupun mungkin nggak seharmonis, nggak sehangat hubungan yang semestinya, tapi paling tidak kita nggak menjadi orang yang gayung bersambut permusuhan mereka. Dengan cara itu juga kita orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita setelah mereka meninggal dunia. Kemudian selain kepada saudara kandungnya, wa asdiqaihima, menjaga hubungan baik terhadap teman-temannya. Dulu semasa hidupnya orang tua kita bergaul sebagai karyawan di kantor, sebagai pedagang di tempat ia dagang, di pasar atau di mana. Ketika orang tua kita di rumah, hadir ke majelis taklim, datang ke masjid, ke musola dan seterusnya, kita kenal
Paling tidak mungkin beberapa orang yang menjadi teman-teman orang tua kita. Ibu kita berteman dengan ibu A, B, C, D, dan seterusnya. Bapak kita berteman dengan bapak Fulan A, B, C, dan seterusnya. Sepeninggal orang tua kita, jaga hubungan baik terhadap mereka, teman bapak ibu kita. Kita adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia. Wa ahli mawaddatihima, orang yang spesial di hati orang tua kita. Dari sekian banyaknya teman bapak ibu kita dulu semasa hidupnya, pasti ada beberapa orang yang spesial yang kita sekarang sebut CS soulmate. Temennya jumlahnya sekian, tapi bapak kita kalau ngobrol sama engkong itu bisa 2-3 jam, kalau ngopi bisa nambah. Ibu kita temennya banyak, tapi ibu kita kalau ketemu ibu itu beli kangkung yang cuma 2.000, ngobrolnya setengah jam. Kalau belum dipanggil sama bapak pulang, belum pulang. Kalau ngobrolnya diri nggak capek. Apa capek berdiri gitu, nggak duduk. Itu ahli mawaddatihima. Mereka nggak ada hubungan darah, nggak ada pertalian persaudaraan, tapi punya tempat spesial di hati kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita ada gundah gulana, ada rasa yang ingin dicurahkan. Anak sekarang bilang curhat, ceritanya curhatnya pasti kalau ibu kita ke ibu itu, kalau bapak kita ke bapak itu, gitu kira-kira. Nah, ahli mawaddatihima, sepeninggal kedua orang tua kita jaga hubungan baiknya, kita sedang berbakti kepada kedua orang tua kita setelah orang tua kita meninggal dunia. Semua penjelasan tadi beberapa item cara tentang kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Penjelasan ini ditutup oleh beliau Al-Habib Abdullah dengan kalimat fadzalika kulluhu min tamamil birri kama waradat bihil ahaditsu. Semuanya penjelasan tadi tentang cara berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tua meninggal dunia adalah cara yang paling terbaik, cara yang sempurna, yang dijelaskan kama waradat bihil ahaditsu dalam beberapa hadis-hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, beliau Habib Abdullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang disebutkan di atas bukan semata-mata kreasi, bukan semata-mata inisiasi idenya beliau Habib Abdullah, tapi berdasarkan hadis Nabi yang tidak disebutkan lagi matan atau teks hadisnya, namun diambil sarinya, kesimpulannya dirangkum dalam kalimat ini oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Berarti bisa kita simpulkan ini merupakan cara yang dianjurkan, yang diperintahkan, yang menjadi kesunahan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika kita lakukan, ketika kita kerjakan ini semua, cara baktinya kita kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia adalah kita sedang melaksanakan perintah Allah, sedang melaksanakan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan kesunahan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kiranya demikian. Kayaknya waktunya udah kelewat nih, harusnya jam 1 ya. Mudah-mudahan meskipun mungkin agak singkat, saya ringkas-ringkas gitu, ada hikmah, ada manfaat yang bisa kita ambil dari pertemuan kita di kesempatan ini. Allah ya Allah, saya mau bilang, Allah jadikan kita anak-anak yang lembut hatinya, bisa bakti kepada kedua orang tua kita pada saat mereka masih hidup, terlebih ketika mereka sudah meninggal dunia. Tapi saya nggak kuat, Pak. Kata Nabi kita begini, terakhir sebagai penutup, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian
balasannya akan Allah berikan berbaktinya nanti kalian setelah jadi orang tua, anak-anak kalian terhadap kalian. Maka catatannya ketika sekarang, mohon maaf, ada anak kita yang sedikit bandel, yang mungkin agak susah dengar kata kita, keras kepalanya dan sebagainya. Coba diingat, bagaimana dulu kita ketika jadi anak terhadap orang tua kita. Sadari itu, ingat itu, mohon dengan segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun, maka diterimanya taubat dosa kita karena kesalahan kita dulu sama orang tua kita. Kebaikannya Allah berikan, Allah kembalikan anak yang tadinya bandel, nakal, yang gak dengar kata kita, akan menjadi lembut hatinya, bakti kepada kita. Nyambung ya? Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Hadis Nabi kita, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka nanti akan berbakti anak-anak kalian kepada kalian. Kita sebagai orang tua pasti akan merasa betapa berat, atau boleh jadi sakit hati kita ketika anak-anak kita seperti itu terhadap kita. Berarti begitulah dulu kiranya orang tua kita, karena perilaku, karena ucapan kita terhadap mereka. Maka supaya itu jangan sampai terjadi, gitu. Tadi tuh rumusnya, apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah jadikan kita anak-anak yang lembut hatinya, bisa berbakti kita kepada orang tua kita, baik mereka masih dan sudah meninggal dunia, dan Allah balas juga anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum diakhiri, kita baca surah Al-Fatihah untuk saudara kita yang di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan, Allah berikan kemudahan dalam segala halnya. Apa yang menjadi perjuangan mereka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wal mu'minina amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.